pasar raya membeli anting. Anting dibeli berjumlah 5. Tahu sesuatu itu penting, paham perkara itu yang utama. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi yang berjudul Beritakan Injil ke seluruh dunia. Shalom. Kita baca ayat hafalan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tertulis dalam Matius 24 ayat 14. Kristus telah memberikan tanda-tanda kedatangannya yang menyatakan bahwa kita dapat mengetahui bila ia sudah dekat, malah sudah di muka pintu. Ia mengatakan tentang mereka yang melihat tanda-tanda ini, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Tanda-tanda ini sudah kelihatan. Sekarang kita mengetahui dengan pasti bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Langit dan bumi akan lenyap, katanya, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saat yang tepat kedatangan anak manusia yang kedua kalinya adalah rahasia Allah. Dalam nubuatan tentang kebinasaan Yerusalem, Kristus berkata, dan karena makin bertambah-tambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nubuatan ini akan digenapi lagi. Kejahatan yang melimpah pada zaman itu terdapat pula dalam generasi ini. Demikian juga dengan ramalan mengenai pemberitaan Injil sebelum kejatuhan Yerusalem. Paulus yang menulis oleh ilham Roh Kudus menyatakan bahwa Injil sudah diberitakan kepada seluruh alam di bawah langit. Kolose 1 ayat 23. Demikian juga sekarang sebelum kedatangan anak manusia, Injil yang kekal harus diberitakan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Baca Wahyu 14 ayat 6 dan 14. Allah sudah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia. Kisah 17 ayat 31. Kristus mengatakan kepada kita bila hari itu akan tiba. Ia tidak mengatakan bahwa segenap dunia bertobat, melainkan bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Oleh memberitakan Injil itu kepada dunia, kita diberi kuasa untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Kita bukan saja menunggu, melainkan mempercepat kedatangan hari Allah. 2 Petrus 3 ayat 12. Sekiranya jemaat Kristus telah melakukan pekerjaan yang ditunjuk baginya, sebagaimana yang ditentukan oleh Tuhan, segenap dunia sudah seharusnya diberi amaran sebelum masa itu. Dan Tuhan Yesus Kristus sudah datang ke bumi kita ini dalam kuasa dan kemuliaan besar. Mereka yang berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan tidaklah menunggu dalam keadaan berlengah-lengah. Sambil berjaga-jaga dengan penuh kewaspadaan, mereka pun bekerja dengan tekun. Karena mereka mengetahui bahwa Tuhan sudah di muka pintu. Semangat mereka lebih hidup-hidup untuk kerjasama dengan kecerdasan ilahi dalam bekerja untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 267 sampai 270. Kamu sudah bersih. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Yohanes 13 ayat 10. Perkataan ini berarti lebih daripada kebersihan tubuh. Kristus masih berbicara tentang pembersihan yang lebih tinggi sebagaimana yang digambarkan oleh yang lebih rendah.
Ia yang datang dari tempat mandi sudah bersih, tetapi kaki yang memakai sandal tidak lama kemudian akan berdebu dan sekali lagi perlu dibasuh. Demikianlah Petrus dan saudara-saudaranya sudah dibersihkan oleh pancaran air yang besar yang terbuka bagi dosa dan kenajisan. Kristus mengakui mereka sebagai miliknya, tetapi penggodaan telah membawa mereka kepada kejahatan dan mereka masih memerlukan anugerah penyuciannya. Ketika Yesus mengikat pinggangnya dengan sebuah handuk untuk membasuh debu dari kaki mereka, dengan perkataan itu ia ingin membasuh kerenggangan, kecemburuan, dan kesombongan dari hati mereka. Hal ini jauh lebih penting daripada membasuh kaki mereka yang berdebu. Dengan roh yang ada pada mereka pada saat itu, tidak seorang pun dari mereka bersedia untuk perjamuan suci dengan Kristus. Sampai pada saat mereka dibawa ke dalam keadaan kerendahan dan kasih, mereka tidak bersedia mengambil bagian dalam perjamuan Paskah atau dalam upacara peringatan yang hampir akan ditetapkan oleh Kristus. Hati mereka harus disucikan. Kesombongan dengan sifat memikirkan diri sendiri saja menciptakan perselisihan dan kebencian. Tetapi segala perkara ini dibersihkan oleh Yesus dalam membasuh kaki mereka. Suatu perubahan perasaan telah terjadi. Sambil memandang kepada mereka, Yesus dapat berkata, "Kamu ini pun suci." Sekarang terdapatlah persatuan hati, kasih satu dengan yang lain. Mereka telah menjadi rendah hati dan dapat diajar. Bila orang-orang percaya berhimpun untuk memperingati upacara itu, hadirlah juga pesuruh-pesuruh yang tidak dapat dilihat dengan mata manusia. Mungkin juga ada Yudas dalam rombongan itu, dan jika demikian, pesuruh-pesuruh dari putra kegelapan pun ada di situ. Karena mereka melayani semua orang yang enggan dikendalikan oleh Roh Kudus. Malaikat-malaikat surga juga hadir. Tamu-tamu yang tidak kelihatan ini hadir pada setiap kesempatan seperti itu. Mungkin ke dalam rombongan itu datang juga orang-orang yang dalam hatinya bukannya hamba kebenaran dan kesucian, tetapi ingin mengambil bagian dalam upacara itu. Mereka tidak boleh dilarang. Ada saksi-saksi yang hadir pula ketika Yesus membasuh kaki murid-murid dan Yudas. Lebih dari mata manusia melihat peristiwa itu. Jangan hendaknya seorang pun mengasingkan dirinya dari perjamuan kudus, karena ada orang yang tidak layak mungkin hadir. Setiap murid diundang untuk mengambil bagian di hadapan umum dan dengan demikian menyaksikan bahwa ia menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Pada saat inilah, pada upacaranya sendiri, Kristus bertemu dengan umatnya dan menguatkan mereka oleh hadirannya. Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 287 dan 299. Pencuri yang mau bertobat. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Lukas 23 ayat 42. Kepada Yesus dalam kesengsaraannya disalib datanglah satu cahaya penghiburan. Itulah doa pencuri yang mau bertobat. Kedua orang yang disalibkan dengan Yesus pada mulanya menistai dia, dan seorang karena penderitaannya hanya menjadi lebih putus asa dan bersifat menentang. Tetapi bukannya demikian halnya dengan temannya. Orang ini bukannya seorang penjahat yang sudah mengeraskan hati. Ia telah disesatkan oleh pergaulan yang jahat, tetapi ia kurang bersalah daripada kebanyakan orang yang berdiri di samping salib dalam keadaan menghina juru selamat. Ia telah melihat dan mendengar Yesus dan telah diyakinkan oleh ajarannya
tetapi ia telah disesatkan dari Dia oleh imam-imam dan penghulu-penghulu. Dalam usahanya hendak mematikan keyakinannya, ia telah tenggelam lebih dalam dan lebih dalam ke dalam dosa, sampai ia ditahan, diadili sebagai seorang penjahat, dan dijatuhi hukuman mati di salib. Dalam ruang pengadilan dan dalam perjalanan ke Golgota, dia bersama-sama dengan Yesus. Ia telah mendengar Pilatus menyatakan, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Yohanes 19 ayat 4. Ia telah memperhatikan pembawaannya yang saleh serta pengampunannya yang penuh belas kasihan kepada orang yang menyiksa dia. Di salib ia melihat banyak orang yang tekun beragama menjulurkan lidah dengan hinaan dan menertawakan Tuhan Yesus. Di antara orang-orang yang lewat, ia mendengar banyak orang membela Yesus. Ia mendengar mereka mengulangi perkataannya dan menceritakan tentang perbuatannya. Keyakinan kembali kepadanya bahwa inilah Kristus. Sambil berbalik kepada temannya sesama penjahat, berkatalah ia, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Pencuri-pencuri yang sedang mati tidak lagi takut akan sesuatu dari manusia, tetapi seorang dari mereka mendapat keyakinan bahwa ada Allah yang harus ditakuti, suatu masa depan yang menyebabkan dia gemetar. Dan sekarang dalam keadaan cemar karena dosa, sejarah hidupnya hampir akan berakhir. Kita memang selayaknya dihukum. Ia menyesali karena kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Ia menyesali, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Roh Kudus menerangi pikirannya, dan sedikit demi sedikit rantai bukti dihubungkan bersama-sama. Dalam Yesus yang sudah dihancurkan, diejek dan tergantung di salib, ia melihat anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Harapan bercampur dengan kesengsaraan dalam suaranya ketika jiwa yang tidak berdaya dan sedang mati itu menaruh harapnya kepada juru selamat yang hampir mati. "Yesus, ingatlah akan aku," serunya, "apabila engkau datang sebagai raja." Dengan cepat jawabnya datang. Nada itu lembut dan merdu, dan perkataan itu penuh kasih, belas kasihan dan kuasa. "Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 399 sampai 401. Petani di sawah memangkas rumput agar tak ada hewan melata. Masa depan itu harus dijemput dengan ilmu dan kasih Bapa di surga. Inilah akhir dari renungan pagi kita saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.